Halo, nama saya Wahyu Hermawan. Saya adalah pemilik dari Super Katana ID. Super Katana sendiri ini sudah berdiri cukup lama ya. Untuk offline-nya sendiri kita sudah berdiri tahun 90-an. Namun pada saat ini kebanyakan pasar digital, jadi kita merambah ke pasar marketplace ataupun media sosial itu dimulai tahun 2017. Lokasi Super Katana ID kita produksi di Cibatu, di Sukabumi, di Jawa Barat. Nah ini memang sudah terkenal ya untuk pusat pengrajin pandai besi di Indonesia. Super Katana ini bergerak di bidang perkakas atau seni dari baja atau pandai besi ya. Kita produksi atau kita produsen dari macam-macam pedang, golok, mulai dari pedang Jepang, pedang Eropa, pedang Arab, pedang lokal, dan lain-lain. Namun saat ini kita lebih fokus ke katana dari Jepang. Kita lebih fokus ke katana Jepang sendiri karena permintaan atau pasar peminat kolektor dari ini sendiri itu lebih tinggi dibandingkan dengan jenis pedang dari negara lain. Oleh karena itu kita lebih fokus ke produksi katana dari Jepang. Katana sebetulnya memang berasal dari Jepang. Itu banyak hal yang unik dari satu bilah katana. Mulai dari proses pembuatannya, mulai dari bahannya, mulai dari pemakainya juga, itu banyak sejarah dari lama yang cukup unik. Nah, namun karena di Indonesia sendiri banyak peminatnya untuk koleksi, untuk latihan, dan untuk dekorasi rumah juga, dan permintaan cukup tinggi. Oleh karena itu kita dari pandai besi lokal mencoba untuk mereplika pedang-pedang Jepang dengan kualitas terbaik tentunya. Perbedaannya cukup banyak, mulai dari bahan. Saya cerita tentang bahan yang asli dari Jepang itu pakai bahan apa. Nah, bahan dari Jepang sendiri yang aslinya itu pakai bahan tamahagane atau biji besi, atau ada sejenis titanium di dalamnya. Nah, namun di Indonesia karena kita keterbatasan bahan dan teknik untuk membuat sebuah pedang, maka dari itu kita buat dari baja yang tersedia di Indonesia. Katana itu bisa range harganya mulai dari ratusan ribu sampai jutaan, bahkan sampai puluhan juta. Itu memang dilihat yang pertama dari bahan bajanya. Bajanya import udah pasti mahal karena kadar karbonnya tinggi, terus lebih tahan karat, ketajamannya lebih tahan. Yang kedua, dari aksesorisnya. Aksesorisnya kan dari katana sendiri ada yang namanya Tsuba, penahan tangan. Itu kalau misalkan lebih rumit, cara proses pembuatannya kan pasti lebih mahal. Dan bahan dari sarungnya, ada bahan sarung pengen dilapis kulit pari, ikan pari, ada yang pengen dilapis sama kulit asli, itu macam-macam. Jadi relatif untuk harga. Yang pasti yang sangat mempengaruhi harga itu mahal atau tidak adalah prosesnya. Kalau untuk fungsinya untuk dekorasi rumah, untuk jaga-jaga di rumah, kita sarankan cukup bisa pakai bahan dari baja strip steel atau plat strip. Nah, bahan itu memang cukup tajam juga, bisa dipertajam, tapi buat dekorasi juga udah oke. Nah, namun tidak bisa dipakai untuk latihan, karena jika dipakai latihan ditebasin ke satu bambu atau kayu itu tidak akan kuat. Nah, namun ada beberapa orang juga yang pengen saya buat latihan. Nah, kalau untuk latihan itu saya sarankan pakai baja yang lebih tinggi kadar karbonnya, yaitu kadar karbon dari baja per atau baja SUP 9 yang tentunya sudah diproses dengan baik, ditempa dengan baik, dan sudah disepuh atau proses pengerasan baja. Nah, adapun ada baja-baja yang kualitas tinggi. Kalau baja per sepuh yang sudah baik dalam prosesnya, untuk ketahanannya ini bisa untuk putus paku. Nah, ini mungkin teman-teman bisa
membedakan ya. Katanya ada baja yang bisa nebas paku atau nebas rantai. Nah, sebetulnya itu bukan untuk khusus ditebasin ke paku atau untuk ditebasin ke rantai, tapi itu hanya untuk menguji kadar kekuatan, kadar ketahanan sebuah bilah atau pedang bajanya saja. Tapi peruntukannya bukan untuk itu. Peruntukannya tetap untuk latihan atau untuk dekorasi. Nah, adapun dari model baja Damaskus itu memang untuk orang-orang tertentu yang senang dengan keunikan dari baja Damaskus. Nah, itu kita bisa bikinkan. Nah, terakhir mungkin dari baja import ya, baja modern seperti Bohler K110 atau D2 Japan. Ini jenis baja yang kadar karbon yang sangat tinggi, di mana ketajamannya cukup awet, lebih tahan karat dibandingkan jenis baja biasa, namun tidak disarankan untuk ditebasin ke benda-benda keras. Karena saking kerasnya ini rentan patah kalau misalkan terkena benda keras, tapi ketajamannya lebih awet. Kalau baja modern itu nggak cukup waktunya 3, 5, 10 hari nggak cukup. Itu minimal 1 bulan kita baru bisa bikin. Untuk baja import karena sangat keras. Tapi kalau untuk baja lokal seperti baja Per atau baja SUP9 yang banyak tersedia di Indonesia, itu paling 5-7 hari kita sudah bisa bikin seperti itu. Nah, namun ada baja yang low carbon itu bisa 3 hari, itu memang low budget, tapi masih oke untuk dibikin dekorasi di rumah. Kebanyakan teman-teman kita sesama pengrajin itu membuat video di mana videonya dites terhadap paku atau benda keras. Ada yang terhadap rantai, itu bisa putus atau enggak. Pada dasarnya jika pembuatan katana itu baik, tempaannya bagus, dan bahannya memang sesuai, seperti baja Per, itu bisa. Namun untuk baja-baja tertentu itu tidak bisa, seperti baja plat strip dan baja modern itu tidak bisa putus paku atau tebas paku karena kadar karbonnya tergantung dari bahan baja itu sendiri. Rata-rata katana itu dibagi 4. Ada namanya odachi. Odachi itu panjang bilah atau panjang pedangnya itu 100 cm atau 1 meter. Handle-nya atau gagangnya itu panjangnya kurang lebih sekitar 35 cm. Tebalnya kurang lebih ada 6-7 mili dan lebarnya rata-rata standarnya 3 cm sampai 3,2 cm standarnya. Nah, selain odachi ada yang kedua nih, jenisnya namanya katana. Jadi katana itu bukan nama pedang sebetulnya, tapi memang urutan dari nama-nama pedang Jepang. Katana sendiri panjang bilahnya itu 70 cm, panjang gagang atau handle-nya itu 30 cm. Nah, di bawahnya lagi ada yang lebih pendek namanya wakizashi. Nah, wakizashi ini panjang bilahnya itu 50 cm, panjang handle-nya kurang lebih 25 cm. Nah, terakhir ada katana yang paling pendek namanya tanto. Kalau di Jepang dulu suka dipakai untuk harakiri juga, dipakai untuk pegangan selain katana. Itu panjang bilahnya kurang lebih 30 cm, panjang handle-nya 20 cm. Cukup untuk satu tangan. Nah, katana kenapa handle-nya panjang-panjang? Karena digunakan oleh 2 tangan, tidak untuk satu tangan. Tapi untuk samurai-samurai yang sudah terlatih bisa sama satu tangan juga bisa, seperti itu. Ya, katana sendiri tadi saya bilang memang punya keunikan tersendiri. Yang pertama bisa untuk jaga-jaga di rumah ya, untuk keamanan, dan bisa juga untuk dekorasi. Jadi multifungsi. Nah, selanjutnya kenapa sih harus beli di Super Katana? Yang pertama, Super Katana memberikan garansi, kita memberikan kualitas katana yang terbaik. Dan diberikan garansi jika memang dalam perjalanan dari kami ke tempat pembeli mengalami kerusakan, itu kita kasih garansi.
Nah, selanjutnya kita dibikin oleh pengrajin-pengrajin yang sudah berpengalaman di bidangnya di pandai besi khusus Cibatu, di mana di Cibatu sendiri terkenal dengan pandai besi berkualitas di Indonesia. Oleh karena itu, kualitas katana dari Super Katana insya Allah bisa memberikan sesuai dengan harapan para pembeli. Untuk katana sendiri, kita menyediakan dua cara. Ada bisa dengan cara membeli model katana dengan yang udah ready stock, di kita sudah banyak stok-stoknya dan oke punya ya pastinya. Kalau misalkan dari teman-teman pengen ada model sendiri, lihat dari internet modelnya keren sesuai dengan harapan, bisa dikirim ke kita bikinkan estimasi, itu bisa custom sendiri. Ya, teman-teman bisa pesan di marketplace, nanti kita siapkan link marketplace-nya, dan juga bisa lewat Instagram. Boleh di follow superkatana.id, dan nanti di situ ada cek di bio-nya, ada nomor WhatsApp-nya, ada link untuk marketplace-nya, ada website-nya. Silahkan teman-teman bisa dicek di sana dan kita bisa diskusi. Teman-teman perlu katana seperti apa? Terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan menjadi satu pengetahuan baru buat teman-teman pecinta seni bela diri dari Jepang, katana sendiri. Dan jika teman-teman ingin membeli atau custom produk pedang dari Super Katana, boleh lihat di bio atau deskripsi di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.